Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini kita bisa menikmati indahnya iman dan kita bisa hadir di taklim Risalah Iman Ramadan. Salawat serta salam tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Pemirsa El Sinta TV yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang manfaat menunaikan ibadah zakat. Manfaat menunaikan zakat. Narasumber yang akan membahas tema kita, beliau adalah Ustadz Haji Ahmad Salimin Dani MA. Mari kita berdiskusi bersama Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Khair, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Baik, semoga Mas Fadli baik. Amin, amin, alhamdulillah Ustaz. Dan tak lupa tentunya ya pemirsa kita. Ya. Mudah-mudahan pemirsa kita juga saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menunaikan ibadah Ramadan ya dengan baik. Ya. Manfaat dari menunaikan zakat nih. Ya. Apa aja Ustaz? Yang pertama, kalau kita bicara tentang puasa, pada intinya itu kan la'allakum tattaqun, agar orang itu bertakwa. Intinya orang yang bertakwa itu adalah orang yang bersih jiwanya. Oleh karena itu kita lihat orang yang bertakwa itu kan orang yang tidak kikir ya. Insya Allah dengan keberanian orang itu untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah atau mengeluarkan zakat ya, dia akan menjadi bersih jiwanya dan hartanya. Yang kedua, dia bisa menahan emosi. Yang ketiga, dia berani memaafkan. Dan yang keempat, orang yang berani mengakui akan kesalahannya. Nah, korelasinya ketika kita membahas tentang masalah zakat, arti zakat itu ya suci. Jadi kalau kita wa'atuz zakat, menunaikan zakat itu membersihkan jiwa. Nah, kalau kita bicara tentang manfaat zakat itu, yang pertama adalah zakat ini bagian dari rukun Islam yang tidak bisa dipisahkan dengan saum Ramadan. Ketika Rasulullah ditanya, "Mawal Islam ya Rasulullah?" Apa itu Islam? Nabi menjawab, "Islam anta syahada ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila." Islam itu yaitu mengucapkan syahadat, yang kedua mendirikan salat, dan yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat berpuasa atau shaum di bulan suci Ramadan, dan yang kelima adalah Islam itu menunaikan ibadah haji jika mampu. Nah, ketika kita bicara mengenai tentang manfaat menunaikan zakat itu, zakat yang pertama adalah dapat menyempurnakan keimanan kita. Menyempurnakan keimanan. Ya. Jadi kalau orang ngaku beriman dan dia tidak mau sholat, kan batal syahadatnya. Begitu pula kalau ada orang kaya di mana dia punya kewajiban bayar zakat, apakah zakat fitrah ataupun zakat mal, maka apabila dia menganggap itu tidak wajib, batallah imannya. Maka ketika kewajiban menunaikan zakat itu kita tunaikan, kita akan mendapatkan satu pengakuan keimanan kita dan dapat mensucikan diri kita sesuai dengan makna zakat bil lughah ya. Nah, jadi ketika kita itu berbicara tentang mensucikan jiwa zakat itu, makanya kita lihat kenapa ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu mensucikan kefitrahan kita. Kefitrahan kita itu apa? Kalau kita kaitkan dengan surat Al-A'raf ayat 172, kefitrahan kita itu kejujuran kita, Pak. Kan ada hadis, apabila engkau ingin meminta fatwa, maka tanyakanlah kepada hatimu atau jiwamu. Jadi yang pertama, betapa pentingnya kita itu hidup selalu menjaga hati
jangan sampai kotor. Ya. Upaya menjaga hati jangan sampai kotor itu ya melalui proses tentu mengeluarkan atau menaikkan zakat fitrah. Karena arti zakat tadi mensucikan, fitrah itu ya jiwa. Ya. Di dalam surat Al-A'raf, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ingatlah ketika Allah itu menjadikan kamu yang diambil dari tulang sulbi ayahmu, dan setelah itu sebelum ruhmu itu disatukan dengan jasadmu dalam rahim ibumu, maka ruh itu sudah ditanya, hai ruh, alastu bi rabbikum, apakah engkau mengakui aku sebagai Rabbmu? Qalu bala syahidna. Semua ruh manusia itu menjawab apakah dia berasal dari keturunan orang yang beriman atau orang-orang non-Islam, non beriman atau orang-orang kafir gitu ya, orang ateis. Maka semua ruh itu menjawab, benar ya Allah, kami menyaksikan dan memberikan kesaksian bahwa Engkau adalah Tuhanku yang telah menciptakan aku. Sedikit Ustaz, sebelum lebih jauh mengenai manfaat zakat itu sendiri. Yang pertama tadi Ustaz bilang membersihkan jiwa. Nah, setiap tahun kita membayar zakat fitrah. Betul. Nah, apakah kita dengan membayar zakat itu merasa diri selalu kotor, maka harus dibersihkan, atau seperti apa Ustaz? Betul. Kalau kita itu mencari manusia yang tidak punya dosa, yang suci, bersih, seperti dia anak yang baru dilahirkan, betul. Kata Ali karamallah, kata Ali bin Abi Thalib, sama dengan kau mencari kuda yang bertanduk. Nah, nggak ada kuda yang bertanduk. Kenapa? Kalau kita mengacu kepada hadis Nabi, kullu bani Adam khatun. Semua anak Adam itu memiliki kesalahan. Karena kalau kita terjemahkan al-insan an-nisyan, manusia itu pelupa. Pelupa itu dosa. Kalau kita tidak bertobat kepada Allah, ya. Nah, salah satu bentuk media yang Allah berikan kepada kita atas rahmat dan Ghafurur Rahimnya Allah itu, maka Allah buka celah untuk membersihkan diri kita setiap waktu. Baik Ustaz. Dengan apa? Kita harus istirahat dulu Ustaz. Baik. Kita membersihkan dengan membayar zakat. Pemirsa, menarik perbincangan kita tentang manfaat menunaikan zakat. Namun kita harus istirahat sejenak. Nantikan Risalah Iman Ramadan setelah yang berikut ini. Anda masih bersama kami dalam Risalah Iman Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita tengah berdiskusi tentang manfaat menunaikan zakat. Narasumber yang membahas tema ini, beliau adalah Ustadz Ahmad Salimin Dani MA. Kita lanjutkan diskusi kita bersama Ustadz. Ustadz, manfaat yang pertama tadi membersihkan jiwa. Ya, jika itu zakat fitrah. Zakat fitrah. Jika kita mengeluarkan atau menaikkan zakat mal, membersihkan harta kita. Membersihkan harta. Makanya dalam fikih itu az-zakatu an-namu. Zakat itu bukan hanya mensucikan, tapi ini adalah merupakan investasi yang kita keluarkan kepada Allah. Nah, kan di dalam surat kita lihat nanti Al-Hasr ya, itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu perniagaan atau usaha dalam hidupmu ini, dan usahamu itu bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah. Di antaranya tu'minuna billah. Gunakanlah hartamu itu untuk menjaga, memperkuat keimanan. Salah satu di antaranya untuk menjaga keimanan kita itu, kita tidak boleh melenakkan
atau lari dari kewajiban yang Allah tetapkan kepada kita seperti sholat, puasa, ya, dan membayar zakat ini. Ini adalah merupakan, tadi saya katakan, membayar zakat ini bukti keimanan. Oleh karena itu bukan sekedar hanya membersihkan jiwa kita dalam zakat fitrah, tetapi juga zakat mal yang kita keluarkan sesuai dengan nisab dan ketemu hari dan tahunnya. Karena kalau kita bicara zakat mal itu, nisab ukurannya besarnya 86 gram emas, ya kalikan sajalah 1 gram emas berapa gitu. Kalau kita punya uang, ya. Ustaz, sebentar Ustaz. Cukup mengganggu dalam pikiran saya ini. Membersihkan harta, membersihkan harta. Saya butuh penjelasan dari Ustadz, harta yang seperti apa yang dianggap kotor dan harta yang seperti apa yang bersih di hadapan Allah. Pada hakikatnya setiap rizki yang Allah titipkan kepada kita itu bukan hanya milik kita. Ada milik istri, ada milik anak-anak, dan di situ juga milik ahli waris kita yang paling utama, yaitu ibu dan bapak kita. Kalau kita tidak bersihkan, mungkin saja ada harta yang kita itu salah dalam mentasarufkannya, kan menjadi kotor. Ada saja harta orang, ya, umpamanya kita punya uang 100 juta, ada uang boleh gurur menipu 1000, itu kan kotor semua. Padahal kita nggak tahu bahwa harta orang itu tercampur. Kalau kita pahami dalam surat Al-Fajr ayat 17 sampai 21 itu, kenapa sih orang itu jadi miskin hidupnya? Kan satu, karena kita itu tidak mau memuliakan anak yatim. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu bi ahanan kalla bal la tukrimuna yatim. Ini kesalahan yang pertama. Jadi jangan berharap ya kita itu hidup dalam usaha, dalam berbisnis, berniaga, tapi kita nggak peduli pada anak yatim. Kalaulah kita mendapatkan harta yang kita kejar itu, mungkin nilai keberkahannya tidak ada. Artinya, kalau harta itu tidak berkah, ya sudah, hanya untuk kesenangan dunia. Setelah itu, sebelum kita mati pun, kita mungkin sudah miskin lagi. Karena janji Allah ini, janji Allah itu pasti Allah akan tepati. Siapa orang yang mereka itu tidak peduli pada anak yatim, kalau dia punya harta, tunggu saja kemiskinan akan datang. 2, wa ta'kuluna tur'a wa la tahaduna ala ta'amil miskin. Karena kamu tidak mau memberi makan fakir miskin. Dari harta kita itu, kalau kita kaya, padahal ada hak fakir miskin ya, kita nggak mau berikan, maka itu menjadi kotor harta itu. Maka dengan kita berikan kewajiban itu, maka Allah akan bersihkan. Itulah setiap kali kita menjalankan perintah Allah itu tidak ada yang sia-sia. Pasti ada maksud dan tujuannya. Dan yang ketiga, wa ta'kuluna turasa akalama, kau miskin karena kamu mencampur adukan hasil perniagaan kamu, hasil bisnismu, hasil kerjamu dengan susah payah, ada uang orang yang terselip. Sehingga kau campurkan dengan kekayaanmu itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu menghindar dari kemiskinan ini? Ya sudah, perbanyaklah sedekah, atau yang pertama, keluarkan zakatnya. Dijamin oleh Allah. Allah menciptakan manusia itu dengan keluh kesah. Kecuali satu, kalau kita itu konsisten menjalankan ibadah salat. Illal musallin alladzina hum ala salatihim yukhasibun atau yuhafidun, ayat lain. Yang kedua, apalagi yang menyebabkan orang itu hidupnya tak karuan? Yang kedua, walladzina hum fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Hanya orang yang sadar setiap ia mendapatkan rezeki itu ada hak orang lain. Lalu kalau kita ingin hidup kita itu tidak gampang putus asa, tidak gampang kita ini gelisah, maka keluarkanlah setiap kita mendapatkan rezeki. Maka berinfak setiap kita itu diberikan rezeki oleh Allah, itu membuktikan keimanan, keyakinan kita dalam menyelesaikan,
biar kita keluar dari kesulitan hidup ini. Coba lihat Al-Quran itu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa orang yang akan mendapatkan petunjuk melalui Al-Quran itu? Yaitu orang yang setiap kali mendapatkan rezeki, dia infakkan 2,5%. Itu bukan zakat. Jadi kalau kita bicara zakat Infak kan maksudnya. ada haulnya, ada nisabnya. Tapi kalau kita setiap kali mendapatkan keuntungan itu nggak usah bicara nisab, pokoknya ada keuntungan, sisihkan saja sudah. Itu kalau gimana kita takut miskin, kita takut hidup kita itu gelisah, kita takut hidup kita itu carut marut. Nah, saya kembalikan. Oleh karena itu, faedah atau manfaat orang yang mengeluarkan zakat dari hartanya itu, yang kedua adalah dengan zakat itu menjadi berkah hartanya. Apa itu berkah? Al barakatu kullu syai'in yazidu. Maka kalau kita ingin harta kita itu terus berkembang, bertambah seperti layaknya orang berinvestasi, investasinya menguntungkan ya, bayarlah zakat, perbanyak sedekah. Apalagi kita tahu untuk apa orang bayar zakat sebenarnya kok dikatakan bisa bertambah hartanya. Kalau kita baca dalam surat Al-Hasr, kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Karena dengan zakat, dengan sedekah, agar kekayaan itu tidak hanya di tangan orang-orang kaya, dan ekonomi ini bisa jalan kalau uang itu beredar. Baik, Ustaz. Jadi salah satu upaya untuk menjadikan harta atau uang itu beredar tidak hanya di tangan orang kaya, tidak hanya di rekening seseorang, bayar zakat. Yakinlah pasar akan ramai. Baik, Ustaz. Tahan dulu sejenak, Ustaz. Kita harus istirahat lagi. Pemirsa, nantikan diskusi kita tentang manfaat menunaikan zakat setelah tayangan yang berikut ini. Anda masih bersama kami dalam acara Risalah Iman Ramadan. Kita masih berbicara tentang manfaat menunaikan zakat. Narasumber yang membahas tema kita adalah Al-Ustadz Haji Ahmad Salimin Dani LC.MA. Kita lanjutkan diskusi kita bersama Ustadz. Ustadz, sudah 3 kita membahas manfaat. Ya, baru 2 ya. Baru 2 dan terakhir tadi di akhir kita bicara untuk keberkahan. Nah, selanjutnya tentang keberkahan ini bagaimana, Ustaz? Jadi begini, janganlah kita itu menuhankan harta kita. Makanya Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah hartamu atau anak-anakmu dapat mencelakakan kamu, ya, kehidupan kamu untuk sampai kamu itu melupakan akan kewajibanmu. Ingat, kalau kita nggak punya harta yang sampai nisabnya, tadi batasan yang diwajibkan itu yang dibatasi oleh para ulama ya dalam hadis itu 86 gram emas, kali aja 500 sekarang lah, kalau emas 500 ya. Nah, ini adalah sesuatu yang memang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau belum sampai 1 tahun nggak ada kewajiban, nggak ada penetapan. Maka kalau gue nggak mau bayar zakat, ya kan, 9 bulan uang kita bagi-bagikan, kurang dari 86 gram emas, nggak wajib, ya kan. Nah, kalaulah kita sedekahkan, itu adalah bukan zakat, tapi as-shadaqatu tatawwu, sedekah yang disunahkan. Ya, kalau zakat mal, zakat fitrah itu ada yang kita keluarkan wajib. Kalau tatawwu itu adalah seperti kita punya dapat umpamanya kita bisnis hari ini goal, dapat 1 miliar, kita keluarkan 25 juta, ya kan? Itu bukan zakat, itu namanya infak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dzalika kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Quran ini akan menjadi petunjuk, ya. Buat siapa? Yaitu bagi orang yang bertakwa. Yang mana? Nah, kriteria orang yang bertakwa itu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setiap kali Allah memberikan rezeki kepadanya, lalu dia keluarkan. Itu sedekah tatawwu. Kalau nanti sampai 1 tahun dia masih punya uang,
975 juta, keluarkanlah 2,5%-nya, itu namanya zakat malnya. Tapi kalau 1 tahun, belum sampai 1 tahun uangnya hanya tinggal 25 juta, apa yang mau dizakatkan? Orang batasannya itu sampai kira-kira ya 47 juta. 47. Nah itu kita ingat. Jadi saya kembalikan. Ya, Zakat ini memang banyak pemirsa kita yang seringkali bertanya tentang zakat mal ini. Saya ingin berzakat mal, tapi kok nggak pernah sampai ke nisab. Ya entah itu habis untuk keperluan pribadi, ya keperluan keluarganya. Kemudian juga kadang dia sering mengeluarkan infak tadi Ustaz bilang. Ya insya Allah ya, baik itu zakat yang diwajibkan, sedekah yang diwajibkan bentuk zakat, itu mendatangkan keberkahan. Ya. Amin. Dan begitu pula zakat yang disunahkan, yang belum sampai nisab, belum sampai haul, saya pengen berkah, sedekahkan saja. Bahkan begini, ada hadis Nabi dari Abu Dzar ya radhiyallahu an, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap pagi maka Allah menurunkan 2 malaikat. Satu malaikat akan berdoa apabila ada orang yang di pagi itu dia bersedekah. Ya Allah, berikan keberkahan harta pada orang yang telah mengeluarkan zakatnya di pagi hari ini. Satu lagi malaikat yang akan mendoakan orang yang kikir setiap matahari sebelum tenggelam, ya Allah, janganlah kau berikan atau penambahan harta orang ini, karena aku melihat dia belum mensedekahkannya. Makanya ada tadi mukjizat sedekah di pagi hari. Nah, kalau kita itu dagang, kita mau bekerja, mencari keselamatan, berbisnis supaya sehat, cobalah ada uang yang kita masukkan ke kantong kita. Begitu melihat orang yang membutuhkan, ya kan, kita berikan nasi atau kita berikan uang. Nih, sarapanlah kamu. Saya lihat kamu masih begitu membutuhkannya. Nah itu insya Allah zakat itu harus kita berikan, sedekah itu harus kita berikan dengan penuh keikhlasan dan keimanan. Keimanan, yakinlah dengan sedekah itu Allah akan ganti 700 kali lipat. Coba bayangkan, ini ada bab khusus, kita nanti bayar bab tentang zakat khusus. Ini kita manfaatnya kan. Ini manfaatnya menunaikan tidak zakat. Cukup sebentar Ustaz ngebahas zakat. Dan yang ketiga terakhir itu, dengan membayar zakat, insya Allah Allah akan bebaskan kita dari siksa dunia dan akhirat. Makanya Allah tadi bilang la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ini surat Al-Munafikun. Karena orang munafik itu kikir, nggak mau dia bersedekah. Kalau kita bahas ayat ini, kata Ibnu Katsir, cukup kau melihat apakah orang itu munafik atau tidak, lihat dari kekikirannya. Nah, jadi orang kikir itu munafik. Orang yang nggak mau bayar zakat ngaku Islam munafik. Jangan bilang munafik itu mentalita 3, diantaranya kikir. Oleh karena itu setan itu menyesatkan kita ketika kita akan bayar zakat, ketika akan bayar sedekah. Setan akan menghalangi kita. Karena kalau kita bayar zakat pasti akan dibebaskan dari siksa api neraka. Kenapa? Kalau kita ingin masuk surga, bayar zakat, banyak sedekah, terutama di pagi hari sampai sore hari ini. Ada enggak yang kita sudah sedekahkan harta kita itu? Karena Allah katakan la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ayat ini secara eksplisit Allah menerangkan begitu banyak orang takut miskin. Kenapa? Inna syaitona ya'idukumul faqra. Kalau kita mau sedekah, setan itu akan datang menghalangi kita. Nanti uang kamu kurang, nanti kamu miskin. Itulah setan. Jadi setan itu ya akan menyesatkan kita, tidak mengajarkan dan tidak menjadikan kita orang murtad. Cukup kita jadi orang kikir saja, kata setan, selesai tugasku. Dia masuk neraka juga, walaupun dia puasa, walaupun dia itu sholat, walaupun dia haji, walaupun dia umroh. Kenapa? Nggak mau bayar zakat, neraka. Ya setan begitu pinternya. Oleh karena itu kalau kita baca dalam buku Tazkiyatun Nafs yang ditulis oleh Said Hawa, 9 pintu masuk setan itu kan. 1, setan akan menyesatkan kita dengan dengan emosional. Yang kedua, dengan gampang kita itu ya mudah sekali mengikuti hawa nafsu bil hawa. Dan yang ketiga, dengan buruk sangka. Yang keempat, setan itu akan menjadikan hidup kita ini masuk neraka. Kenapa? Dengan hasad.
hasad. Nah, yang keempat kikir. Yang kelima kikir. Alhamdulillah. Banyak kikir itu. Makanya Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu bima ta'malun. Kalau kita baca ayat ini ya kan, sampai Allah mengajarkan, makanya sedekahkan hartamu, keluarkan zakatmu sebelum kematian itu datang. Karena kalau sudah mati, kamu baru mau bayar zakat, kamu mau sedekahkan hartamu, nggak ada manfaatnya. Habis sudah terlambat. Oleh karena itu yang ketiga ini, manfaat menunaikan ibadah zakat itu adalah zakat dapat membebaskan kita dari siksa api neraka. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Waktu kita terbatas. Ya, sebetulnya kita masih ingin berlama-lama membahas zakat ini. Namun waktu yang membatasi kita. Terima kasih Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Pemirsa, demikian diskusi kita tentang manfaat menunaikan zakat. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita bisa menunaikan zakat-zakat yang diwajibkan kepada kita dan infak yang disunahkan kepada kita. Mudah-mudahan target atau tujuan kita berpuasa tercapai. Saya Fadli Muhammad beserta kru yang bertugas dan Ustadz Haji Ahmad Salim Indani LCMA pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.